Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rame Vika Aulia. Nah, kamu pernah gak sih ketika udah semangat-semangatnya nih untuk belajar, tapi ketika udah memulai belajarnya malah sulit untuk fokus belajar? Dan hari ini aku bakalan bahas beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa fokus belajar. Hal yang pertama yang bisa kamu lakukan untuk bisa fokus belajar yaitu adalah mengkondisikan ruangan belajarmu. Ada beberapa orang yang ketika belajar itu dia membutuhkan ruangan yang sangat rapi. Dan ada juga beberapa orang yang ketika belajar gak masalah jika ruangannya berantakan. Ada juga beberapa orang yang ketika belajar itu pengen banget untuk mendengarkan musik. Ada juga yang ketika belajar pengen banget suasananya sunyi. Maka dari itu, kamu harus mengkondisikan ruangan belajarmu sesuai dengan kondisi bagaimana cara kamu untuk bisa menangkap suatu pelajaran. Apakah kamu lebih suka suatu tempat yang lebih rapi? Apakah kamu suka suatu tempat yang berantakan? Apakah kamu suka suatu tempat yang sunyi atau suka tempat yang rame? Nah, apapun itu kondisinya, itu tergantung diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa mengikuti cara belajar si A, si B, si C. Karena kondisi ruangan belajar orang itu ketika dia bisa fokus itu adalah berbeda-beda. Hal kedua yang bisa kamu lakukan itu adalah menghilangkan semua gangguan atau distraksi yang menurut kamu itu bisa mengurangi fokus belajar kamu. Apapun itu, hal-hal yang menurut kamu bisa mengganggu pelajaran kamu atau mengganggu fokus belajar kamu, kamu harus singkirkan terlebih dahulu. Apakah itu gadget, apakah itu stick game, ataukah itu sebuah komik yang akan bisa mengganggu fokus belajar kamu. Nah, ketika kamu menjauhkan beberapa hal yang menurut kamu itu bisa mengganggu fokus belajar kamu, secara tidak langsung kamu telah memulai untuk berhenti untuk tidak fokus belajar. Yang ketiga itu adalah cari waktu terbaik menurut kamu ketika kamu belajar. Ada beberapa orang yang memiliki waktu belajar yang paling baik itu adalah di pagi hari, di siang hari, di sore, maupun di malam hari. Jadi menurut kamu itu lebih baiknya belajar jam berapa? Jadi kondisikan waktu belajar optimum kamu itu di jam-jam tertentu yang menurut kamu itu adalah jam yang efektif untuk belajar. Nah, jangan kamu pernah memaksakan untuk belajar di jam-jam yang menurut kamu itu adalah rawan. Misalkan kamu itu biasanya siang ini adalah waktu kamu biasa tidur siang. Dan kamu memaksakan untuk belajar pada jam siang itu. Otomatis kamu akan cepat mengantuk dan kamu tidak bisa fokus untuk belajar. Hal yang keempat yang bisa kamu lakukan itu adalah mulailah belajar dari materi-materi yang ringan. Nah, ketika kamu belajar dari materi yang ringan, itu secara tidak langsung kamu telah membuat diri kamu untuk membiasakan dengan materi itu. Nah, maka ketika kamu belajar materi yang ringan, kamu akan merasa asik dengan suatu materi tersebut dan lama-kelamaan kamu akan menikmati atau enjoy dengan belajar tersebut. Tapi ketika kamu mulai dengan pelajaran yang berat, itu mungkin beberapa menit saja kamu sudah merasa bosan dan capek untuk belajarnya. Nah, dengan demikian, kamu tidak akan pernah bisa fokus untuk belajar materi tersebut. Hal yang kelima yang bisa kamu lakukan itu adalah agendakan waktu istirahat ketika belajar. Tiap orang pasti memiliki limit fokus tertentu ketika belajar. Apakah itu 30 menit, 15 menit, ataukah 1 jam. Jadi jangan terlalu memfresh diri kamu untuk bisa fokus dalam suatu waktu. Nah, lebih baik kamu mengulang kefokusan kamu daripada kamu mempush kefokusan kamu di satu waktu. Nah, dengan demikian, kamu tidak akan pernah bisa fokus untuk belajar materi tersebut. Nah, untuk menjaga kefokusanmu, kamu bisa memberikan waktu istirahat untuk otakmu saat belajar. Apakah itu secara 30 menit atau 15 menit. Yang penting kamu itu harus memberikan jeda ketika kamu belajar. Walaupun jedanya itu hanya kamu perlukan untuk mengambil air minum ataukah untuk meregangkan beberapa ototmu yang capek ketika belajar. Hal yang keenam yang bisa kamu lakukan itu adalah membuat target capaian belajar. Nah, beberapa orang itu bisa fokus melakukan sesuatu apabila dia memiliki
suatu target. Maka dari itu ketika kamu belajar, kamu harus memiliki target. Apakah ketika belajar pada jam pertama, jam kedua, atau hari pertama, hari kedua, kamu menargetkan bisa memahami materi A, materi B, materi C. Nah, ketika target itu bisa kamu capai, maka kamu akan merasakan suatu kepuasan tertentu ketika belajar. Dan itu akan membuat kamu untuk semangat lagi untuk belajar. Hal yang ketujuh yang bisa kamu lakukan itu adalah memberikan reward and punishment. Menurut aku, untuk hal yang ketujuh ini cukup tegas sekali untuk diri kamu. Nah, di mana kamu akan memberikan reward jika kamu berhasil menyelesaikan target belajar kamu. Dan kamu juga akan memberikan punishment jika kamu tidak bisa mencapai target belajar kamu. Misalkan jika hari itu kamu berhasil memenuhi target belajar kamu akan memberikan reward seperti membiarkan diri kamu untuk bisa menonton lebih lama, lihat sosmed untuk waktu yang lebih lama, atau bermain game untuk waktu yang lebih lama. Dan misalkan kamu juga tidak bisa mencapai target kamu pada hari itu, kamu akan berikan punishment terhadap diri kamu untuk tidak menonton, main game, atau buka sosmed pada hari itu. Teman-teman, mungkin itu tips dari aku untuk teman-teman bisa fokus belajar. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you in my next video. Dadah!